Dua. Belum masuk. Ada yang harus dibenarin tuh Pak. Pencet tuh. Dengar tak suara saya Pak? Dengar, dengar. Oh, berarti udah benar ya. Heeh. Oh. Suara mau datang ah? Jale, jale suara Pak. Ah, ya udah. Ya Aku lah. pakai. Baru ada masuk. Kamu mau coba di apa enggak bisa. Mau Oh coba iya. di HP enggak bisa. Mau Ah, coba di laptop anak enggak bisa. Ini mau tahu ada komputer di AT itu mau coba. oh iya iya, iya. Yang lain kasih tahu lain. Kalau Baru kita dua orang mulai aja. masuk. Kita mulai aja Pak Hah? ya. Coba waktu kita Ya udah. terbatas. Assalamualaikum Ya, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat liqad fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu azim. Syukur alhamdulillah sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka eh, kajian yang kita rencanakan mulai dari sesudah akhir, mudah-mudahan setiap bulannya kita akan tetap melakukannya. Nah, sistem kajian kita kok Pak bukan guru dan murid, tetapi adalah persahabatan dan bagaimana kita melihat materi-materi ini dari sudut pandang atau penafsiran kita masing-masing. Nah, mungkin barangkali kita akan melihat dari slide yang ditampilkan. Bapak bisa baca Pak, itu slide-nya. Bisa, bisa. Oh, bisa. Bisa, Coba, bisa. coba baca Pak. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Komponen dakwah ya. Ya. Tinjauan secara psikologis. Ya, tujuan ya ada apa? Ntar mau gadang saya ya. Ah, Eh, ada dai, ada badau, ada alat, ada lingkungan ya. ya. Sebelah kiri apa nih? Ada materi, Yang warna kuning ini apa nih? Kebaca nih. metode Pak. Metode ya. Nah, Metode evaluasi. Ah, evaluasi ya. ah. Jadi Oh ya. kalau Bapak jalehkan, kira-kira setelah Bapak baca slide itu apa yang Bapak pahami? Ya. eh, ya tentu ada dari aspek tujuan ya. Artinya dai itu kan artinya seruan ya. Ya, Nah, kemudian madu itu apa? Orang yang menyeru. orang yang menyeru. Ya, Ada nah, orang kalau menyeru, ada ya, berpengaruh kepada lingkungan ya. ya, Dan apa? alat, Alatnya itu ada materi, ah, ya ada ada metode. Ini terhalang metode, di bawahnya apa? Eh, di evaluasi, bawahnya apa nih? Enggak kebacaan ya. evaluasi. Evaluasi. Ya, nah, Evaluasi ya. jadi kita tidak terlepas dari komponen ini kalau kita berbicara, ya kan? Nah, seperti alat yang kita gunakan pada sore itu adalah melalui Zoom. Melalui Zoom itu adalah alat untuk menyampaikan apa yang akan kita sampaikan, siapa yang mendengarnya, lingkungannya seperti apa, ya kan? Alatnya kita sudah tahu, materinya Hmm. harus ada. Jadi itu ah, di dalam satu rumusan pendakwah itu harus tahu benar secara psikologis ya tujuan. Lanjut Pak, Hmm. lanjut silakan Pak. Ya, oke. Lanjut. Kemudian eh, manusia ya terkait dengan dai dan mad'u ya dari aspek kepribadian
satu pengertiannya personality atau person, Ya. persona, terkait dengan karakter. Dengar suaramu, Pak? Ya. Terus. Suaramu dengar? Jale. Suaramu dengar? Jale. Jale. Ya. Terus. Ini ada Pak Priasman udah masuk nih. Ini baru yang datang 13 orang ini. 3 yang jelas. Terus, Pak. Ada Apa? Oh, ada Pak. Saksia. Pak Sekjen, ya. Saksia. Ya. Ada Aniyah, Ah. ada Huwiyah dan akhlak. Kira-kira Pak pemahamannya Ada 5 aspek ya, ada karakter. Apa? Pemahamannya apa? Kalau karakter kita tahu ya. Kalau saksia apa, Pak? Itu kan ya, karakter itu kan sudah apa ya, basic di setiap orang kan, secara psikologis. Ya. Saksia nggak jelas apa? Saksia itu adalah konsep dalam Islam. Ya, konsep hukum Islam, lembaga ya, merupakan lembaga atau kalau di dalam perusahaan lah gitu namanya ya. Jadi sebuah lembaga atau konsep saksia ya. Terus aniyah apa, Pak? Ya, saksia itu dalam bahasa Arab terkait dengan inayah. Ya. Aniyah itu Pak? Ikhtiar ya, usaha. Aniyah terkait dengan inayah enggak? Dari bahasa Arab juga itu pemahamannya adalah penuh perhatian. Kalau wanita itu penuh perhatian, penyayang dan mempersona. Itu dalam itulah kira-kira aniyah itu, Pak. Kalau hawiyah, Pak, kau pernah dengar tuh hawiyah? Iya. Apa masjid yang ke Pak Pri itu apa namanya? Al-Huriyah ya. Iya. Huriyah ya. Sekarang hawiyah. Ya. Hawiyah. Kalau hawiyah dalam bahasa Arab itu, Pak, tadi dalam Quran disebutkan neraka hawiyah, neraka yang sangat panas, yang paling bawah dasar sekali itu ya, paling sangat panas mendidih. Jadi konsep seperti itu personality. Kemudian akhlak, Pak ya. Nah, jadi kita harus tahu itu. Jadi kalau kepribadiannya seperti apa orang, ya kan, personalnya, karakternya ya, saksianya. Nah, saksia itu tadi kan ada konsep-konsep hukum Islam atau lembaga Islam. Bawaannya itu penuh personal, kasih sayang. Hawiyah adalah panas, ya kan, bersemangat tinggi, ya berapi-api gitu lah. Tapi di neraka hawiyah itu adalah neraka yang paling panas, paling dasar sekali. Itu ada di dalam kepribadian manusia, adalah akhlak. Tapi yang saksia itu di luar personality tadi, itu betul lembaga. Kita lanjut, Pak. Terus manusia. Mau diteruskan ya? Teruskan. Coba kontak Bu ini sebentar, Bu siapa? Bu Halimah nih belum tampil deh ya. Bu Halimah. Iya. Kontak sebentar ya. Beda ikut ya. Tadi sebenarnya insyaallah Bajo mungkin lupa kali. Bu Halimah belum datang kan? Mungkin dia lupa kali. Kita lanjut aja, Pak. Oke, lanjut aja ya. Ya. Oke. Jadi struktur kepribadian dan kebutuhannya. Struktur diri manusia terdapat 3 unsur yang saling kait-mengkait ya. Yaitu jasmani, rohani dan nafsani. Ya, jasmani, rohani, fisik, rohani dan nafsu hawa ya. Ya. Nah, masing-masing unsur ini memiliki kebutuhan sendiri-sendiri, ya kan? Ya. Nah, kebutuhan jasmani yaitu unsur material yang ini gimana menghilangkan ini nih? Terhalang bacanya. Pak. Terhalang. Bapak enggak bisa lihat. Nggak bisa lihat di terhalang gimana menghilangkan terhalang. Ya, ketutup ya.
Ketutup. Pak Pri juga, ketutup juga. Ketutup Pak, nggak bisa saya baca juga. Iya, ya kenapa ya? Udah. Coba Lagi. ini udah bisa. Oh, Coba ketutup. tampilkan lagi Pak. Tuh. Bisa? Coba Nggak, kok hilang ya datanya ya? Hah? Kok Ada? hilang? Oh ya, oke. Udah. Oke. Udah. Udah Nah, naik ke atas sebenarnya. Iya. Masing-masing unsur ini memiliki kebutuhan sendiri-sendiri. Kebutuhan jasmani dalam ini adalah unsur material yang membutuhkan unsur-unsur material seperti makan, minum, seks, dan bertujuan untuk mempertahankan kehidupan biologis. Nah, ini menurut teori Maslow ini basic needs ini. Ya, basic needs ya kan ya. Kebutuhan dasar manusia ya kan. Iya. Kan dasar keamanan, sosial, harga diri dan aktualisasi diri kan. Ya. Menurut teori Robert Maslow. Ya. Nah, ini ketutup. Bisa dihilangkan Pak yang di atas tuh, ketutup juga tuh. Bisa. Saya tarik ke bawah. Silakan Pak. Ya. Nah, masih ada dikit lagi Pak. Hah? Nah, masih ada dikit lagi tuh terhalang. Tuh. Nah, ini apa yang di atas nih? Kebutuhan rohani. Ini ketutup dia. Oke. Yang di atas kebutuhan rohani ya. Ini saya ketutup nggak saya baca. Membutuhkan unsur-unsur spiritual seperti bertuhan dan bagaimana cara bertuhan yang baik melalui agama yang bertujuan untuk mempertahankan eksistensi dzatiyah kemanusiaan. Kebutuhan nafsaniyah, unsur gabungan, membutuhkan unsur-unsur antara material dan non material seperti keadilan, keindahan, kebaikan, keteraturan, kecintaan, keamanan, dan persatuan yang bertujuan untuk mempertahankan esensi atau hakikat kemanusiaan. Nah, ini yang disebut social needs itu mungkin. Kebutuhan sosial ya. Karena di gabungan kan ya. Keindahan ya kan. Ya, oke Pak. Lanjut ya. Pokoknya nggak paham aja. Yang penting itu nama Pak bertanya tadi. Ya kan Maslow ya. Kebutuhan Maslow ya. Kebutuhan Maslow kan ingat pokoknya dasar keamanan sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Ini ya paling tinggi dengan aktualisasi diri. Cuman teori Maslow ini ada yang kurang ini. Kebutuhan akan keimanan, nah itu yang kurang. Jadi mestinya 6 ini. 6 ya. Paling atas kebutuhan keimanan kan. 5. Ya. Kemudian yang sebelah kanan kebutuhan asasi dalam Islam ya, menjaga harta dan kehormatan, menjaga keturunan, menjaga akal, menjaga jiwa, dan menjaga agama ya di bawah ya. Ya, agama. Jadi bedanya di Islam dengan Maslow beda ya. Iya. Beda. Ya, Islam lebih lengkap gitu ya. Menjaga harta ya dan kehormatan. Nah, jadi harta itu kan apa saja yang ada di dalam diri kita. Kan tidak harus bentuk materi, tetapi bisa juga ilmu pengetahuan. Bagaimana kita merawatnya pengetahuan kita. Kita beragama yang benar, ya kan. Kemudian menjaga keturunan dengan melalui pendidikan, menjaga akal. Bagaimana menumbuhkan akal yang berakhlak mulia itu harus melalui tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Kalau kita tidak baca, bagaimana kita bisa menjaga akal kita yang baik? Kemudian menjaga jiwa kita dan menjaga agama. Dan inilah yang perlu kita pahami dulu untuk dasar-dasar kita berdakwah. Ini untuk siapa yang dakwah? Itu terutama untuk diri sendiri. Paham Pak ya? Kita lanjut? Ya. Nah itu, silakan Pak. Bisa baca Pak. Pak Pri, silakan Pak Pri. Pak Pri lagi santai nih. Lagi santai. Lagi di rumah Pak Pri. Di rumah Pak. Dia Pak BSD.
Di BSD. Di BSD. Ya, ya. Bisa baca Pak Bri? Bisa ya? Apa di gambar ini ya? Ya. Insya Allah Indonesia yang madani. Nah, Kemudian ada rukun dalam lingkaran besarnya. Di Islam. bawahnya ini apa nih? Islam. Ketutup. Islam. Tutup ya. Oh, Dihilangkan aja Islam Pak. ya? Pak Runas, dihilangkan dengan hitam bawah itu bisa. Udah. Udah. Dia telo tutup ini. Jadi lingkaran besar itu adalah rukun Islam ya. Lingkaran tengahnya kecil itu adalah Qur'ani. Di dalamnya adalah Islam ridho Allah ilahi. Di mana terdiri dari 6 bagian ya. Tolong menolong. Yang kedua adalah akhlak rukun. Yang ketiga sinergi. Yang keempat rahmatan lil alamin. Yang kelima produktif. Dan yang keenam sejahtera bersama-sama. Nah, ini. Gimana penjelasannya Pak kalau saya Kalau Pak Jo menjalankan, Pak Jo pasti bisa lah. Ya. Pak Jo. Ya. Qur'ani ya, jadi rukun Islam. Kemudian ya tolong menolong kan ya. Rukun Islam, Quran ini dulu Pak. Islam yang ridha Allah, ridha ilahi. Kan ada Islam yang tidak diredai, kan ada Islam yang diredai kan. Jadi rukun Islam itu ada orang Islam tetapi tidak Qurani dia. Ya, tidak diredai kan. Ya Islam tapi tidak Qurani. Nah, kemudian dampak dari Quran itu yang dipahaminya ada tolong menolong, ya kan, akhlaknya rukun, nggak pernah ada masalah, ya kan. Kemudian bersinergi, kita sudah dapat kelihatan itu apapun yang dilakukan oleh induk keluarga Minang sudah nampak sinerginya, ya cara kerjanya. Mudah-mudahan lah positif semua lah. Jadi semuanya itu kita menghargai apapun kreativitas dari budaya orang Minang yang ada di Tangerang Selatan. Kalau merayakan 17-an ikut berpartisipasi, sistem tolong menolong. Jadi bukan lihat melihat kan ya, kebanyakan orang melihat-lihat, tak tampil itu. Sudah bagus Pak, tinggal Bapak pupuk ruhnya. Nah, tapi dengan ajaran-ajaran yang mematri dia itu adalah ruhnya itu adalah Quran. Jadi bagaimana kita Quran itu menjadi pedoman hidup dan gaya hidup kita. Lalu kita menjadi orang produktif. Kemudian sejahtera bersama. Sejahtera itu tidak muncul tanpa kita cari, tanpa kita gunakan teknik kita untuk mendapatkan kesejahteraan. Sebab sejahtera, bahagia, selamat itu kepunyaannya yang Allah yang Maha Kuasa, bukan punyaan kita. Tetapi kesejahteraan bersama itu kita mohonkan dengan adanya hidup keluarga Minang, kita bersama-sama dapat hidayah dari Allah, dan kemudian sejahtera itu yang diharapkan. Selamat, sejahtera, bahagia itu milik Allah tuh. Nggak bisa kita mengatakan bahwa kita sejahtera, bahagia, selamat milik Allah. Nah, itulah kira-kira bentuknya. Kita lanjut nih. Silakan Pak. Baca tuh sampai waktunya habis. Kebanyakan manusia tidak bertakwa kepada Allah. Kebanyakan manusia di alam semesta ini. 1. Mempersekutukan Allah dengan yang lain. Ini Quran surat 12:160 ya. Kecil banget loh. Surat 12 Kemudian ayat 106. Ya. Tidak beriman kepada Allah. Kemudian tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah. Yang kelima, tidak beriman kepada Taurat, Injil, dan Al-Quran. Yang keenam, tidak beriman kepada hari kiamat. 7, itu tidak mau mendengarkan ayat Allah serta berpaling terhadapnya.
Nah, ya. Kok Ya, kebanyakan manusia yang seperti itu kan juga banyak manusia yang apa namanya percaya ke anunya. Ini kan tidak beriman kepada Allah. Padahal kan kita ini kan beriman kepada Allah gitu loh. ya. Hampir sebagian besar umat Islam kan. Jadi Kalau nggak percaya pada Allah berarti kan bukan Islam. jadi kalau kebanyakan itu banyak pasti kita. Ya, tidak bertakwa pada Allah itu banyak. Berarti banyak sekali. Sebab itu dinyatakan di dalam surat Al-Quran itu kan. Jadi Allah itu sudah melihat, membidik bahwa kita itu kebanyakan manusia tidak bertakwa kepada Allah. Nah, ya, ada pasal-pasalnya mempersekutukan Allah dengan yang lain. Di samping kita percaya kepada Allah, kita percaya juga kepada yang lain. Itu bersekutukan. Tidak beriman kepada Allah, ya, dia mungkin percaya kepada yang lain. Nah, dia tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah itu sudah dibicarakan dalam Al-Quran, tapi dia tidak tahu, tidak peduli. Tidak beriman kepada para nabi dan rasul Allah. Dan kebanyakan orang hanya melafalkan bunyi salawat saja, tetapi dia tidak, perilakunya tidak seperti Rasulullah gitu ya. Kemudian tidak beriman kepada Taurat, Injil dan Al-Quran. Tahu tak Taurat, Injil dan Al-Quran? Nah, jadi kalau kita lihat sumbernya, itu ayat-ayatnya ada. Kemudian tidak beriman kepada hari kiamat. Padahal lebih cenderung untuk mencari kehidupan dunia, kebahagiaan dunia daripada hari kiamat, hari apa itu. Kemudian tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah serta berpaling daripadanya. Nah, jadi kalau kita perhatikan porsinya lebih banyak mana, ya kan? Kita melihat yang disampaikan oleh Allah daripada kita dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan porsinya lebih banyak. Tahu kebutuhan kita sehari-hari ya. Tapi porsinya, nah, kita mengaji yang ngaji, tetapi kan mungkin barangkali belum maksimal. Nah, jadi ini hanya mengingatkan kita saja supaya kita nanti kita benar-benar bahwa kalau kita mau bertakwa seperti apa. Kita lihat lanjut. Silakan baca ayatnya Pak yang tadi. Saya? Ya. Ya. Kalau baca ayatnya Pak Jo aja lah. Saya bacanya agak susah nih. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ayat 12 kan surat Yusuf ini. Ya. Surat 12 ya. Iya. Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembah-sembahan lain. Ayat 103 ya. Ya. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Ya. Kemudian ya. Surat 13. Ya. 103 ya. Ya. Ini enggak turun. Sekarang ayat berapa? 13 ayat 1. 13 ayat 1. 13. Oke. 13 itu surat apa itu, Pak? Surat 13. Surat 13. 13 itu 13 antar, Pak. 13 itu surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'd ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim ra ya? Ya. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilaika min rabbikal haqq walakinna aktsaran nas la yu'minun. Alif lam mim ra ini adalah ayat-ayat Alkitab, Al-Qur'an, dan kitab yang menurunkan kepadamu daripada Tuhanmu adalah benar. Akan tetapi kebanyakan manusia
tidak beriman kepadanya. Ya. Jadi kalau kita membaca ya seperti ini, itu bukan karangan kita, ini Allah sendiri yang tahu kan, siapa yang tahu beriman sudah diri kita sendiri, kita sudah beriman belum. Jadi kita kan kalau kita baca seperti ini, wah ini seberapa saya beriman kepada Allah. Nah, silakan Pak Jo, kira-kira pemahamannya. Ya pokoknya ada kecenderungan manusia itu ya mempersekutukan Allah, ya kan? Ya. Ya cenderung kufar, ya kan? Ya. Ya kemudian kemarin ada, ya artinya bagaimanapun Allah melalui Rasulnya mengatakan Islam adalah yang benar, ya. Tapi juga tetapnya manusia tetap ingkar, ya, karena mungkin karena dia membahasnya dengan akal semata, bukan dengan iman gitu. Ya. Karena kan tidak semua hal itu bisa dibuktikan secara ilmiah kan, ya. Tapi bisa dirasakan gitu, baik oleh nurani maupun oleh panca indera kan. Ya. Sebenarnya gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita ini menginginkan orang beriman, tapi belum tentu keinginan kita itu bisa diingini pula bagi orang yang kita inginkan. Misalnya anak kita, istri kita, saudara kita, bagaimana dia supaya nanti beriman kepada Allah? Kita menginginkan, sangat menginginkan. Nabi juga seperti itu kan. Udah mulai nih, udah masuk. Ya, lupa. Ya masih bisa nih. Ada Pak Pri ada nih, ya. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, ya enggak bisa. Pakai HP bisa ya. Okay. Jadi beriman itu harus tumbuh dari dirinya sendiri, bagaimana dia beriman kepada Allah, percaya benar bahwa hari kemudian itu pasti ada hisabnya. Tapi kalau dia tidak mempelajari ayat-ayat Allah, dari mana dia tahu beriman? Dari mana dia tahu bahwa Allah itu mengancam kita, bahwa kita mempersekutukan Allah seperti apa? Ya kan? Sebagian besar mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan hanya dalam keadaan mempersekutukan Allah. Islam, ya Islam juga, tetapi karena tidak tahu batas-batasnya yang mempersekutukan Allah, kita juga ikut-ikutan juga menyembah budaya misalnya. Nah, budaya-budaya orang Hindu, Buddha, kita ikut juga. Ini kan salah satu diantaranya mempersekutukan Allah. Walaupun ahli kitab sendiri juga sama dengan seperti itu, ya kan? Seperti kita Islam, ya seperti yang dicanangkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Marilah kita Natal bersama. Bagaimana ceritanya orang Islam bisa Natal bersama? Udah jelas masalah keyakinan kita aja, keyakinan aja kepada Allah. Tidak ada istilahnya anak Tuhan. Kalau orang-orang yang Nasrani itu kan dia percaya kepada anak Tuhan. Nah, jadi kalau kita percaya pada anak Tuhan, kita Natal bersama, agama itu sama, ini berarti kita kan juga sama dengan mempersekutukan Allah. Ini ahli kitab. Ahli kitab juga bisa mempengaruhi manusia untuk bisa ya terprosok kepada hal-hal yang mempersekutukan Allah. Nah, jadi kita tidak harus percaya kepada sosok ilmuwan seseorang walaupun dia menjadi menteri agama ataupun imam besar masjid Istiqlal misalnya, tetapi kalau ngajak orang Nasrani untuk bekerja sama dengan Islam itu paling sangat dibantah oleh Nabi. Malah kita umat Islam malah dicanangkan lagi bahwa kita itu salah satunya masjid yang ikut di bursa efek menanamkan saham adalah Masjid Istiqlal. Itu sudah luar biasa.
sangat menyesatkan, tidak boleh seperti itu. Jadi tidak bisa dipedomani omongan seperti itu. Jadi kita harus agak kritis sendiri sedikit untuk melihat cara-cara orang membawakan Islam itu benar ada. Walaupun dia ahli kitab, hafal Quran, tapi kita tidak bisa seperti itu. Kalau mau kerjasama dengan orang-orang kafir, dan termasuk keluar dari Islam itu sendiri. Kita lanjut, saya. Ayat berapa? Oh, teruskan ya. Nah, Slide ya. Nah, slide berikutnya. Oh ya. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Ayat 26 ya. Ayat surat 26 ayat 67. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sama sama di atas ya, enggak? Iya, sama. Sama itu. Ya. Sama ya, ada keliru kali ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi ada kebanyakan mereka tidak beriman. Sama itu. Jadi suratnya sama, tapi surat beda, surat sama, ayatnya beda, tapi bunyinya sama, nadanya sama. Berarti kan ini kan sebuah penegasan ya. Kenapa diulang-ulang ya seperti itu? Berarti ini kan adalah untuk memberikan tegas gitu. Allah itu tidak main-main terhadap hal yang seperti itu. Di surat yang ayat yang berbeda, tapi ya surat yang sama. Kok sama? Gitu. Kenapa tidak satu saja? Berarti yang sangat penting sekali kan. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat. Kalau benar-benar tanda-tanda kekuasaan Allah, wah Allah tidak main-main. Jadi kalau orang beriman ya benar beriman tanda. Jadi benar-benar kalau benar kan cukup satu kali aja benar Pak. Mukjizat tetapi kebanyakan manusia tidak. Nah, jadi kalau kebanyakan Al-Quran menyatakan kebanyakan, kita menyatakan sedikit juga. Banyak orang Islam sendiri belum tentu beriman. Gitu. Kenapa dia tidak membaca perintah dan larangan yang ada di dalam Al-Quran sendiri. Kalau tidak pernah ngaji, diajak ngaji. Oh, tidak usah. Sudah ada di HP, tidak usah ngaji Quran. Itu adalah salah satu diantaranya berpaling. Jadi kalau ngaji itu ikuti aja. Dia akan memberikan petunjuk dan hidayah itu adalah Allah. Dan kita mengikuti aturan itu. Dan bagaimana kita menginginkan orang beriman apa tidak. Tapi Allah lah yang akan memberikan pemahaman di dalam dada kita. Mengisi dada kita. Allah membuat kita pandai untuk membaca. Nah itu. Sudah hampir habis waktunya, nanti kalau habis kita tutup aja Pak ya. Masih ada nih sedikit lagi. Ya, oke. Terus Bu Halimah katanya masuk ya? Gak bisa. Ada. Bu Halimah ini masih ketutup, wajahnya masih tertutup. Videonya belum ditekan itu. Ya. Silakan Bu Halimah, baca Bu Halimah. Ya, sambil nunggu ya. Ya. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Ini udah tadi ya. Oke. Ini sekarang ayat surat keempat itu apa? An-Nisa ya? Apa? Surat 26, surat 4 ya. Iya. Ya. 26 Fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah
وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Maka ini terjemahan di bawah ya. Ya. Maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian itu. Dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah dan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci mati hati mereka karena kekafirannya. Karena itu Ya. dan seterusnya. Ya. Ini Bu Alimah ada datang. Sudah. Ya. Bu Alimah. Udah ngikuti. Mohon maaf ya Pak Iya. Ustadz, ini baru pulang dari rumah anak nih, baru dari Latinos. Jadi baru. Udah lama nggak ketemu cucu. Ya. Lumayan, yang ikut 14 orang nih. 14 orang. Ya. Dulu Bu Alimah sendiri. Dulu Bu sendirian sudah baca. Enggak. Ini untung di telepon Pak Jo. Lagi ada melihat cucu di rumah cucu tadi. Latinos. Gitu Pak. Lanjut aja. Ya. Ya. Ini pakai apa, laptop boleh atau pakai ini? HP? Pakai HP aja, lama kalau tapi jelas, buka tapi jelas. laptop. Iya. Tapi jelas. Udah jelas ya. Jadi lanjut Pak. Yang dibaca oleh Pak Jo tadi, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Ini ditujukan kepada siapa mereka ini? Kalau beriman itu kepada orang kafir sudah jelas. Ini Al-Quran itu kan untuk semua manusia, ya, bukan untuk orang Islam saja, tapi kebanyakan mereka tidak beriman. Jadi Quran itu bukan untuk orang Islam saja, tapi juga untuk orang manusia. Maka agamanya apa, serah. Jadi makanya kebanyakan itu. Kemudian, maka kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan disebabkan mereka melanggar perjanjian. Yang melanggar perjanjian, apa perjanjiannya dengan Allah? Siapa Tuhanmu? Allah. Kalau Tuhanmu Allah, kamu harus ikut kepada aturan-aturan Allah. Nah, ini kan perjanjian. Nah, ketika manusia itu mulai ditiupkan roh, ya, kemudian dia jadi siapa Tuhanmu? Allah. Nah, kalau kamu mengaku Allah, ikuti aturan-aturan Allah. Di mana aturan Allah itu ada dalam Al-Quran. Nah, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah, mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan mengatakan hati kami tertutup. Nah, ini. Bahkan sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka karena kekafiran. Karena lanjut. Bu Alimah tuh. Ya, lanjut Pak. Menyimak aja, Mak. Menyimak dulu, menyimak aja. Yang ayat Ini ayat berapa, Udah. Pak? Ayat 103.